Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Coki Murai Batu. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana burung murai batu itu akan mabung, teman-teman. Nah, jadi burung murai batu itu sebenarnya itu kalau misalkan mau mabung itu ada tanda-tandanya, teman-teman. Nah, untuk mabung ini pada murai batu itu sangat penting ya, teman-teman, karena burung murai batu itu ketika dia itu sudah memasuki usia bulu-bulunya itu sudah tua. Nah, itu ada tanda-tandanya kalau burung murai batu itu akan mabung, teman-teman. Dan burung mabung ini biasanya itu ditandai oleh bulu pada sekitar matanya itu, teman-teman. Jadi biasanya kalau bulu di sekitar matanya itu dia itu akan istilahnya itu botak, teman-teman. Jadi bulu di sekitar mata itu dia akan mengalami kebotakan. Terus ketika dia perform juga tidak akan top perform. Ketika dia di kandang itu tidak top perform, teman-teman. Ketika di rumah pun dia itu keseringan itu diam, teman-teman. Kalau dilihat dari tingkahnya itu kayak badannya itu ada seakan dia itu kaku, teman-teman. Karena burung murai batu itu misalkan dia itu mau mabung terus kita paksakan untuk digantangkan, nah biasanya burung-burung seperti itu dia akan rusak, teman-teman. Karena burung murai batu itu kalau misalkan dia itu mabung itu, kalau mau mabung itu dia ada perbedaan tingkahnya, teman-teman. Karena burung pada alamnya itu ketika dia mau mabung dia itu sebenarnya itu sering berdiam diri di suatu tempat, teman-teman. Jadi dia itu nggak banyak gerak. Misalkan dia itu menguasai suatu wilayah, maka dia itu akan istilahnya itu umpetan, teman. Kalau misalkan dari bahasa burungnya itu dia akan menyendiri, dia itu akan uh, mengurangi kebiasaannya untuk terbang ke sana ke sini, mengurangi kebiasaannya itu untuk mencari makan. Kalau biasanya dia itu mencari makannya itu setiap dia itu lapar. Nah, kalau burung murai batu yang mau mabung, kalau dalam alam liarnya itu dia itu mungkin sehari itu cuma makan itu satu kali, teman-teman. Jadi yang dia lakukan itu kegiatannya itu ya sering berdiam diri. Nah, ketika dia itu disangkar bulat, ketika dia sudah di setting, teman-teman, biasanya burung murai batu itu dia akan jarang bunyi dan terlihat lebih kaku, teman-teman. Kenapa burung murai batu itu ketika dia itu mau mabung dan kita harus mengondisikannya biar dia itu mabung? Karena mabung pada burung murai batu lomba itu sangat-sangatlah penting, teman-teman. Jadi mabung ini sudah menjadi kebutuhan burung murai batu. Misalkan dia itu mabungnya itu setahun sekali ataupun 8 bulan sekali, burung murai batu itu harus mengalami proses yang namanya mabung, teman-teman. Karena mabung ini bisa istilahnya itu mengurangi tingkat stres burung ini, teman-teman. Kalau misalkan dia itu mau mabung terus kita tidak mengondisikannya agar dia mabung ataupun dia istirahat, maka ketika dia digantangkan dia itu tidak akan top perform. Dia itu akan mengalami yang namanya lemas, ataupun dia tidak bertenaga, ataupun dia itu birahinya turun, ataupun dia itu kurang gacor dan sebagainya, teman-teman. Dan untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu agar mainnya juga tidak nakal, agar mainnya juga top perform, nah burung ini ketika dia itu memiliki tanda-tanda akan mabung, ya kita harus mengondisikan burung murai batu kita itu mabung, teman-teman. Nah, caranya gimana agar murai batu itu agar mabung? Ya kita kondisikan aja di rumah itu, misalkan ada banyak burungnya, ada burung masteran ataupun banyak-banyak burung murai batu, ya burung murai batu kita itu harus kita asingkan dari burung-burung yang lain, teman-teman. Misalkan kita bisa taruh di kamar mandi ataupun kamar kosong yang tidak ada burungnya. Nah, bagaimana caranya agar burung murai batu kita itu agar cepat nabungnya? Kita nggak usah kasih settingan apapun, teman-teman. Ketika kita mengondisikan burung murai batu agar mabung, ya kita itu nggak usah setting sebagaimana kita menyeting burung murai batu yang akan kita lombakan, teman-teman. Kalau misalkan kebiasaan burung yang kita akan lombakan itu settingannya itu misalkan pagi dibersihkan sangkarnya, terus dikasih jangkrik 5, sore juga dikasih jangkrik 5. Nah, pada kondisi burung murai batu yang akan kita kondisikan biar burung itu cepat mabung, yaitu
perbedaannya tuh hampir 180 derajat teman-teman. Jadi nggak usah di setting ataupun nggak usah dikasih EF dan nggak usah dimandikan, cukup dikasih air minum saja sama fornya itu, terus kita tutup aja selama 3 hari teman-teman. Jadi selama 3 hari itu kita nggak usah periksa-periksa ataupun dia makan apa enggak, dia itu kotornya gimana, itu nggak usah teman-teman. Cukup kita sediakan for aja. Kalau misalkan teman-teman itu misalkan khawatir burungnya itu kehabisan pakan, nah kita sediakan aja purnya itu 2 cepuk. Nah untuk air minumnya juga 2 cepuk teman-teman. Jadi 3 hari itu nggak usah diapa-apain, cukup ditaruh aja di tempat sendiri ataupun ditaruh aja di tempat yang nggak ada istilahnya burung lain, di tempatnya atau disendirikan teman-teman. Ditutup aja selama 3 hari, terus yang bawahnya itu dikasih daun pandan teman-teman. Jadi daun pandan ini berfungsi untuk agar murai batu itu stres teman-teman. Stresnya itu bukan stres karena dia itu misalkan ditaruh ada kucing ataupun gimana, stresnya itu biar dia itu tidak memikirkan istilahnya itu tarung teman-teman, biar dia itu hanya memikirkan kondisinya sendiri ketika dia itu mau mabung teman-teman. Nah setelah kita kasih daun pandan, kita tutup selama 3 hari. Nah ketika 3 hari itu kita buka aja, tapi nggak usah dijemur, nggak usah dimandikan, dan nggak usah dikasih EF apapun teman-teman. Cukup dibersihkan sangkarnya, kita ganti fornya, kita ganti air minumnya, terus taruh saja di tempat yang tadi teman-teman, di tempat yang misalkan teman-teman naruhnya itu di kamar mandi ataupun naruhnya itu di kamar kosong, ya udah taruh aja di situ, nggak usah dimandikan, nggak usah dikasih EF, dan nggak usah dijemur teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah 3 hari itu udah kita bersihkan, terus kita taruh aja, terus 3 hari berikutnya kita cek lagi apakah bulu-bulunya itu sudah ada yang rontok. Kalau misalkan bulu-bulunya itu sudah ada rontok, misalkan ada sayapnya yang copot, ada ekornya yang copot, ataupun bulu-bulu dada banyak yang copot, nah kita nggak usah bersihkan kotoran ataupun bulu-bulunya ini teman-teman. Cukup kita kasih aja for yang baru. Nah fornya itu diganti lagi, terus air minum diganti lagi. Nah kita kasih EF aja jangkrik 2 ekor ataupun 3 ekor, nggak usah banyak-banyak teman ya, karena dia itu sudah puasa EF itu selama 6 hari ataupun bahkan 7 hari. Kita kasih aja jangkrik itu 2 teman. Jangkrik ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu agar dia itu mendapatkan asupan protein dan dia tidak lemah teman-teman. Karena burung murai batu itu misalkan dia itu mau mabung itu kondisinya itu sangat lemah sekali teman. Ketika dia itu masih ada birahi, misalkan teman-teman tidak mengondisikan seperti itu, maka birahinya itu akan muncul dan mabungnya itu akan tertunda. Ketika teman-teman sudah tidak memberikan F selama 6 hari, jadi 3 hari terus 3 hari lagi, itu kan 6 hari, jadi burung murai batu itu akan kehilangan birahinya dan dia akan lebih cepat mabung. Ketika 2 kali 3 hari itu sudah ada yang copot, misalkan ekornya copot, sayapnya copot, atau bulu dadanya copot, kita kasih FJ2 itu untuk asupan agar dia itu lebih bertenaga dan lebih sehat teman-teman. Tetapi jangan terlalu diganggu teman-teman. Misalkan kita pagi itu sudah kasih EF nya, sorenya tuh nggak usah teman-teman. Terus besoknya lagi kasih aja air minum yang baru. Jadi misalkan teman-teman itu mau mengganti air minum itu setiap hari ketika burung itu sudah mulai rontok bulu tapi teman-teman. Nah pagi berikutnya kita kasih aja jangkrik aja 2 atau 3 teman-teman, tapi cuma pagi aja, sorenya enggak. Nah, itu bisa dipraktekkan ke teman-teman itu selama burung itu mabung rontok semua bulunya teman-teman. Misalkan bulunya tuh rontok semua, nah kita kasih EF yang banyak teman-teman. Misalkan hariannya itu juga, misalkan harian biasa settingan yang biasa, misalkan dia itu settingan lombanya itu pagi 5 sore 5, nah kita kembalikan ke settingan awal teman. Kalau bulunya itu sudah rontok semua, misalkan ekornya sudah copot ataupun sayapnya copot, nah berarti kan itu sudah beres mabungnya, tinggal numbuhin bulu. Nah ketika dia numbuhin bulu, kita kasih aja jangkrik itu pagi 5 sore 5, tetapi pada siang harinya kita kasih aja kroto 1 sendok teh teman-teman.
Oke, mungkin ini dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki permasalahan pada burung yang akan mabung. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.